Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas relasi dan fungsi part yang ke-30, yaitu tentang operasi aljabar fungsi. Simak terus video ini sampai akhir. Jika f dan g merupakan fungsi, maka berlaku rumus operasi aljabar fungsi berikut. Yang pertama, f plus minus gx sama dengan fx plus minus gx. Domainnya merupakan irisan dari domain fungsi masing-masing, jadi sama dengan irisan antara df dan dg. Nah, rumus pertama ini nggak hanya terbatas untuk dua fungsi aja, jadi bisa kalian kembangkan tiga fungsi gitu, misalkan f plus g plus h x, ya berarti sama dengan fx plus gx plus hx. Domainnya df plus g plus h sama dengan df irisan dg irisan dh, dan seterusnya, berlaku untuk penjumlahan atau pengurangan berapapun jumlah sukunya. Oke? Yang kedua, f kali gx sama dengan fx kali gx. Domainnya juga merupakan irisan dari domain masing-masing. df kali g sama dengan irisan df dan dg. Dan di sini juga sama. Perkalian nggak hanya terbatas untuk dua fungsi aja. Bisa jadi f kali g kali h, x. Ya sama dengan fx kali gx kali hx. Domainnya berarti irisan dari df, dg, dan dh. Oke, yang ketiga, f per gx sama dengan fx per gx. Domainnya ini juga irisan. df irisan dg, tapi jangan lupa irisan gx tidak sama dengan 0. Karena di sini gx ini sebagai penyebut. Jadi penyebut kan nggak boleh 0. Jadi diiriskan lagi, ada tambahannya. Diiriskan lagi dengan gx tidak sama dengan 0. Dan rumus yang keempat, f pangkat n dari x sama dengan fx dalam kurung dipangkatkan n. N ini pangkat, bisa juga kalian kembangkan akar ya. Karena kan misalkan n-nya ini setengah, pangkat setengah kan artinya akar. Pangkat sepertiga artinya akar pangkat 3, dan seterusnya. Ya, jadi rumus 4 ini bukan hanya berlaku untuk kuadrat pangkat 3, pangkat 4 aja, tapi juga berlaku untuk pangkat pecahan. Nah, kalau misalkan akarnya ini pangkat genap, jadi domainnya ini prinsipnya fungsi di dalam akar pangkat genap itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena kalau akar pangkat genap, akar kuadrat, akar pangkat 4, akar pangkat 6, dan seterusnya, tidak bisa bilangan di dalam akar itu negatif. Kalau akar pangkat 3 masih bisa. Akar pangkat 3, akar pangkat 5, akar pangkat yang ganjil itu masih bisa bilangan negatif. Oke, paham ya? Jadi operasi aljabar fungsi ya sudah. Kalau misalkan f plus g ya berarti fungsinya ditambah fx plus gx. Kalau dikurangi f min g ya fx min gx. Kalau f kali g ya fx kali gx ya biasa. Seperti biasa, jadi nggak ada sesuatu yang istimewa. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan 6x kuadrat, gx sama dengan akar x plus 9, dan hx sama dengan 1/x min 2. Tentukan A dalam kurung f plus g, x, dan daerah asal alaminya. Oke, langsung kita kerjakan. Soal A di sini, f plus gx, kita tulis rumusnya f plus gx, ya, masing-masing berarti jadi fx ditambah gx. Fx itu adalah 6x kuadrat, gx itu adalah akar x plus 9. Ya sudah paling sederhana ini. Jadi kita dapatkan f plus g x sama dengan 6x kuadrat plus akar x plus 9. Lalu kita cari daerah asal alaminya atau domainnya. Nah, di sini kita lihat fx itu merupakan fungsi kuadrat, jadi domain alaminya x elemen r. Gx itu merupakan fungsi akar, jadi domainnya ada syaratnya, yaitu yang di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Kalau diiriskan, ya berarti ikut yang akar. Ya, jadi di sini kita tulis yang di dalam akar x plus 9 lebih besar sama dengan 0. Atau berarti kalau kita pindah, x lebih besar sama dengan min 9. Oke, kita langsung tulis, berarti domainnya df plus g, nulisnya gini ya, adalah x di mana x lebih besar sama dengan min 9, x elemen real. Oke, kita ke soal B. G kali h x dan daerah asal alaminya. Berarti G dikali H X itu ya berarti sama dengan GX dikali sama HX. GX itu akar X plus 9. HX itu 1/x min 2. Tinggal dikalikan, ya sudah, berarti G dikali HX, akar X plus 9 jadi pembilangnya ya. Akar X plus 9/x min 2. Jadi kita dapatkan jawaban soal B, G kali H dalam kurung X sama dengan
akar X plus 9 per X min 2. Lalu domainnya gimana? Gini, kita lihat. Gx itu kan fungsi akar, jadi ada syaratnya yang di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Atau sudah kita dapatkan tadi, X lebih besar sama dengan min 9 dari jawaban soal A. Lalu Hx itu fungsi rasional atau fungsi pecahan, jadi syaratnya penyebut tidak sama dengan 0. Terus gimana? Ya kita iriskan. Ya, kalau kalian bingung kita gambar garis bilangan ya. Jadi seperti ada dua syarat, dg sama dh. Yang pertama, yang dg itu kan ya yang tadi, X plus 9 harus lebih besar sama dengan 0. Yang di dalam akar lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar sama dengan min 9. Kita buat di garis bilangan. Misalkan ini min 9, berarti bulat menu. Lalu kita buat arsir ke kanan gini. Yang kedua, penyebut tidak sama dengan 0, berarti X min 2 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 2. Kita buat garis bilangan, 2 berarti di kanannya min 9. Jadi gambarnya kalau tidak sama dengan kan bisa lebih kecil atau lebih besar. Pokoknya 2-nya nggak ikut, jadi 2-nya bolong. Kita arsir ke kiri maupun ke kanan. Ke kiri kita arsir, ke kanan juga kita arsir. Nah, dari sini kita tentukan irisannya. Irisannya itu adalah domainnya, dg kali h. Berarti di sini kita buat garis bilangan lagi. Batas kirinya berarti min 9 ya yang memenuhi ya. Ikut yang atas. Dan di sini tetap terus ke kanan. Hanya di X sama dengan 2 dia bolong 2. Nah, seperti ini. Oke, berarti langsung kita tulis ya domainnya ya. D dalam kurung G kali H adalah X di mana X lebih besar sama dengan min 9, koma, jangan lupa X tidak sama dengan 2, koma, X elemen real. Oke, kita ke soal C. F per G, X dan daerah asal alaminya. Kita tulis di sini, soal C, F per G, X, itu kan berarti sama dengan Fx per Gx. Ya kan? Fx itu 6x kuadrat, berarti sama dengan 6x kuadrat per akar X plus 9. Ya sudah, gini aja nggak apa-apa, nggak usah kalian rasionalkan, kali sekawan, nggak perlu. Jadi langsung kita dapatkan berarti F per G, X sama dengan 6x kuadrat per akar X plus 9. Lalu sekarang domainnya, gimana domainnya? Gini, ini kan akar, lebih besar sama dengan 0 berarti kan X plus 9-nya. Tapi ingat, di sini akarnya posisinya ada di penyebut. Jadi selain nggak boleh negatif, dia juga nggak boleh 0, cuma boleh positif aja. Jadi di sini X plus 9 bukan lebih besar sama dengan 0, tapi X plus 9 harus lebih dari 0, nggak ada sama dengannya. Berarti X lebih dari min 9. Ya sudah, kita langsung tulis berarti D dalam kurung F per G sama dengan X di mana X lebih besar dari min 9, X elemen real. Oke? Kita ke soal D. H kuadrat X dan daerah asal alaminya. Kita tulis di sini soal D. H kuadrat X, H dipangkatkan 2, berarti kan Hx dipangkatkan 2, atau dalam kurung Hx yang dikuadratkan. Hx itu apa? 1/(x min 2. Berarti sama dengan dalam kurung 1/(x min 2 dikuadratkan. Ya, sama aja seperti ini. H kuadrat X sama dengan 1 dalam kurung X min 2 kuadrat. Jawabannya seperti ini aja nggak apa-apa, tapi kalau mau kalian jabarkan juga nggak apa-apa. Jadi 1/(x kuadrat min 4x plus 4, itu juga nggak apa-apa. Lalu daerah asal alamnya gimana? Ini kan dipangkatkan 2. Kalau dipangkatkan 2 atau dipangkatkan berapapun, asalkan bukan akar ya, itu daerah asalnya sama. Jadi tetap seperti daerah asalnya Hx, yaitu penyebut nggak sama dengan 0, atau tadi kan X tidak sama dengan 2 ini. Sudah sempat kita hitung ya, ya sudah sama aja. Jadi di sini kita tidak perlu hitung ulang, langsung aja berarti D H kuadrat sama dengan X di mana X tidak sama dengan 2, X elemen real. Oke, kita ke soal E, soal terakhir. Nilai dari G min H 0. Sebelum kita mencari G min H 0, kita harus cari tahu dulu G min H X. Itu ya. Atau sebenarnya gini, kalian mau pakai G min H 0 sama dengan G0 min H 0 juga boleh. Ya, jadi bisa ada dua cara. Kita cari G min H X, terus dimasukkan 0, atau dijabarkan jadi G0 min H0 dimasukkan masing-masing. Sama aja hasilnya.
Ya, tapi di sini saya cari G min HX terlebih dahulu. Berarti sama dengan akar X plus 9 min 1/X min 2. Ya sudah, nggak bisa dijabarkan. Kalian mau samakan penyebut juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi di sini kan ini bukan jawaban akhir. Kita masukkan 0, G min H 0. Ini yang akan kita cari. Berarti sama dengan akar 0 plus 9, ya akar 9, min 1/0 min 2, min 2. Berarti sama dengan 3. Ini min kena min plus setengah. 3 itu 6/2 tambah 1/2, 7/2. Berarti G min H 0 sama dengan 7/2. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.